Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di dalam postingan, bagaimana cara mengeluarkan susu? Terlebih dahulu kita harus diagnosa ya. Sebagaimana tata cara ruqyah ala JRA, yaitu diagnosa, keluhan, ruqyah, detok, didetok menguakai herbal, dan juga tahsinat perbentengan diri. Susuk itu apa? Susuk itu adalah sebelum saya terangkan tentang susuk, ada satu pemberitahuan info dari saya, bahwa channel ini saya buat bukan untuk cari uang atau bukan untuk cari apapun. Nah, ini hanya untuk tutorial para praktisi JRA se-Nusantara. Kalau masalah uang sih buat apa YouTube nggak ada apa-apa dibanding ini, sudah ada semua di sini sudah. Kalau masalah uang insya Allah sudah ada lah dari Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi saya bukan untuk panjenengan semua. Jadi yang bukan anggota JRA umpama ingin unsubscribe, unlike, no comment, monggo. Jadi saya untuk para praktisi JRA khususnya. Kalau panjenengan mau menyimak nggih monggo, kalau mboten nggih mboten napa. Kalau tidak mau ya enggak apa-apa. Susuk itu adalah ada sesuatu yang dimasukkan kepada seseorang dengan tujuan yang lain. Dan susuk dibagi bisa jadi 3 ya. Ada susuk jarum emas, inten, dan apa itu? Mutiara. Sampean yang mana? Dan kita ini ada kedatangan pagi-pagi ini, kita kedatangan Pak Supri. Lihat beliau wajahnya ganteng. Nah, terus sini. Sesuai namanya Supri, susuk pria. Jadi ada 3 cara ya, 3 susuk. Ini kalau susuk ilmu hitam maksud saya. Ada enggak susuk ilmu putih? Ada. Misalkan kita beli onde-onde 100.000, nah susuk 95.000. Nah itu susuk ilmu putih. Susuk atau kembalian. Nah, bagaimana dasar-dasarnya susuk? Jadi susuk ini biasanya dia menggunakan black magic ya, ilmu hitam, menggunakan energi khodam, katanya energi spiritual. Harus ada bedanya antara kalimat spiritual dan supranatural. Kalau yang lebih tepat menurut saya secara terminologi yang benar adalah ilmu energi supranatural, dan itu bisa jadi energi, kalau bahasa pasnya ya bisa jadi sihir. Kenapa? Karena dia menggunakan rapelan-rapelan, mantra-mantra yang ada 2 kemungkinan. Dia menggunakan rapelan tanpa dia orangnya berkhodam, atau yang kedua dia menggunakan sosok yang masang itu punya khodam, sehingga dengan energi campuran dari khodam itu memasukkan energinya dengan tujuan yang dengan tujuan sesuai keinginan pasien. Nah, ada yang susuk untuk kekuatan, ada yang susuk untuk pengasihan, ada yang susuk untuk untuk ketampanan atau kecantikan. Nah, saya tanya Pak Supri, dulu susuk yang jenis apa? Mutiara. Enggak, maksudnya tujuannya apa? Tujuannya ben ketok Ganteng. ganteng. Baik, pertanyaannya kenapa orang yang masang susuk itu pengen mengeluarkan susuknya? Satu, karena dia sudah tidak membutuhkan kemampuan susuk itu. Misalkan dia ketampanan, dia sekarang sudah usianya 60 tahun, kan nggak butuh tampan lagi, butuhnya ketenangan, terus rezeki lancaran begitu. Dia tidak butuh, harus dikeluarkannya. Kedua, dia ketakutan ketika sakaratul maut dia akan kesakitan atau jadi kembang bayang, jadi dia di keranjang terus. Yang ketiga, kenapa dicabut? Ya karena dia merasakan sakit. Begini, kenapa orang masang susuk merasakan sakit? Karena ketika dipasang itu,
karena energi supranatural yang buat sakit pada tubuh. Perlu diketahui, sesuatu yang di luar fitrah itu di luar fitrah, maksudnya di luar fitrah dari Allah Ta'ala. Orang ini aslinya nggak ada ilmu sihir, tetapi karena dia belajar sihir, ilmu sihir, jadilah penyakit. Nah, kesakitan inilah yang membuat dia jenuh, akhirnya dia pengen sembuh. Nah, secara otomatis kalau pengen sembuh ya energi sihirnya dikeluarkan. Nanti biidznillah insyaallah kesembuhan. Makanya ruqyah di sini penting karena ruqyah itu kalamun yustashfa bi min kulli arif. Ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat bisa jadi Quran, bisa jadi hadis. Dan kemarin ada yang nanya, ini bukan ruqyah tapi sholawat. Perhatikan, ruqyah itu tergantung niat. Kalau sholawat menggunakan niatnya untuk berobat, ya sama aja, itu namanya ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah prosesinya, bukan bacaannya. Kalau bacaannya Quran tapi niatnya nyihir, ya jadi nyihir. Gitu loh. Kalau ruqyah itu cuma niatnya. Baik. Bagaimana caranya? Caranya macam-macam. Ada yang menggunakan kelor, dan tadi kemarin bapaknya sudah tak kelor. Sebelum itu saya akan tanya dulu. Bapaknya dipasang di Pak? Di sini. Di situ. Terus sekarang raosnya rasanya tuh. Rasanya mumet ya. Perhatikan. Oke, balik sini. Jadi susuk yang dipasang di sini nanti, energi khodam yang dipasang dari, bisa jadi ini khodamnya langsung atau energi khodam. Beda antara kalimat energi khodam dengan khodam. Kalau ada khodam, matanya susunya khodamnya jinnya masuk. Tapi kalau energi khodam, maka energi dari khodamnya itu saja yang masuk sehingga membuat sakit. Kan tadi saya sampaikan kalau energi sihir masuk maka akan membuat sakit. Nah, contohnya Bapak tadi kepalanya ini. Nah, itu maka kita doakan semoga saja biidznillah susuknya energi-energinya itu keluar. Nah, terus untuk poin selanjutnya, apakah keluarnya itu harus keluar fisik? Ada dua kemungkinan. Pertama, bisa keluar langsung fisik. Itu kalau jarum emas. Susuknya pakai jarum emas. Ada yang mutiara itu tidak keluar fisik karena mutiaranya akan melebur ya. Kalau susuk emas itu di ronsen walaupun kena aliran darah hilang. Saya rasa enggak. Silakan di ronsen dia akan tetap ada. Kata orang kan susuk itu akan hilang sendiri. Enggak, kalau di ronsen tetap ada. Kalau susuknya emas. Kalau susuk inten itu inten atau mutiara itu insya Allah akan hilang melalui muntahan dan lain sebagainya. Ada yang tidak keluar tapi sakitnya hilang, dan itu sudah selesai. Maka insya Allah susuknya biidznillah sudah hilang. Bagaimana cara mengeluarkan? Cara mengeluarkannya adalah ada beberapa cara. Ini silahkan bisa dilakukan dan ini sudah dilakukan oleh para praktisi ruqyah JRA ya tentunya di tanah air itu yang sudah mencoba. Ada yang keluar langsung, ada yang tidak. Ini yang pelatihan pertama atau pelatihan ini YouTube saya ini untuk yang pelatihan yang praktisi yang baru-baru, jadi yang belum tahu. Jadi saya kasih tahu bahwa sudah banyak yang melakukannya. Ada yang keluar langsung seperti tiba-tiba aja pas ketika muntah rutik gitu. Nah, karena energi ilahi yaitu Al-Qur'an nanti, terus ini energi sihir benturan, jeleng sihirnya kalah, keluar fisik. Yang kedua adalah yang pertama caranya adalah satu adalah melanggar pantangan. Ya, pantangannya kalau susuk ini ilmu paranormal, saya belum pernah jadi paranormal, tetapi paranormal yang tobat dan masuk JRA banyak. Makanya saya tanya dia. Bukan berarti loh kok tahu Gus Ahmad ini, mungkin dia mantan dukun. Enggak, saya juga enggak pernah berdukun. Saya memang asli dari santri pesantren, jadi enggak pernah kepadepokan apa-apa, enggak pernah. Yang kedua, saya terus kemudian ada yang ngomong saya pakai tenaga dalam. Saya enggak punya tenaga dalam, saya punya tenaga luar. Gorengan, pecel lele, ini tenaga luar.
Oke, yang pertama pantangan harus dilanggar. Pantangan untuk misalkan ya, pantangan susu emas itu satu makan pisang emas. Pasang ngertos pisang emas ya. Yang kedua berjalan di bawah jemuran. Itu nggak boleh, dilanggar semua. Kalau mutiara inten itu pantangannya makan apa, Pak? Labu kan apa? Waluh. Waluh. Di labu dia makan labu sama waluh. Karena dia bentuknya apa ya? Tidak tahu kenapa kok labu sama waluh. Kalau saya umpama boleh ya, saya larang makan nasi seumur hidup. Dan kurus. Baik. Jadi itu pantangannya harus dilanggar. Supaya karena sihir itu bila diyakini maka energi supranaturalnya semakin kuat dan kekuatannya semakin melekat gitu loh. Jadi kita ini jangan fokus pada pantangannya apa, tapi kenapa pantangannya dilanggar. Karena untuk meleburkan keyakinan itu, contoh ya, orang yang pakai khodamnya pengen keluar, maka keyakinan kekuatan khodam itu harus dilanggar. Dia tidak boleh ngomong khodamnya kuat. Nah, kalau dia ngomong takut sama khodamnya, kemudian merasa khodamnya kuat, ya tidak sembuh-sembuh. Harus dilawan, dilanggar. Sama juga begitu, kalau dilanggar saya gak yakin inilah. Yakinnya lemah, harus ke Allah Ta'ala. Kuat. Jadi pertama caranya dilanggar pantangannya. Yang kedua, bisa langsung datang ke yang masang. Tapi nyuwun sewu, saya kira untuk cara kedua ini jangan dilakukan lah. Kenapa? Karena yang masang susuk ini, Pak, terutama masang susuk yang saya sebutkan ini ilmu sihir dari khodam. Maka jika kalian datang kepada dukun lagi untuk tobat, misalkan, aku mau tobat, tak balik dengan dukun ini, itu sama nggak tobat. Karena masih melanggar aturan Rasulullah. Rasulullah kan dawuhnya man atakahinan au arrafan fasaddaqahu ma yaqul faqad kafara ma anzalallahu ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun atau membenarkannya, maka dia telah kufur apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi sampai nggak boleh datang ke dukun lagi. Sudah tobat ya berarti an-naz'u bil badan. Jadi harus menarik diri dari perbuatan itu. Nggak boleh ke dukun lagi. Nah, non-ban ini daripada ke dukun ya kiai. Daripada beras gula ini kena dukun. Oke, jadi itu yang kedua, dia harus pergi ke dukun. Tapi saya sarankan jangan. Ini menurut praktisi susuk yang sudah tobat ya. Kenapa? Begini, kalau datang ke dukun, satu, dia melanggar aturan Rasulullah. Wong sudah tidak boleh datang ke dukun, kok dia harus datang lagi. Tobat dia tidak boleh datang lagi. Yang kedua, kenapa tidak boleh datang lagi? Karena terkadang loh ya, praktisi susuk sendiri tidak bisa mengeluarkan gitu loh. Kan lucu, iso masang, iso ya jabut, karena ilmunya separuh. Beda sama ilmu avatar ya, jadi dia bisa sembarang kalir. Tapi kalau ilmunya susuk itu orang manusia biasa, jadi kadang dia bisa melakukan, kadang nggak bisa jabut. Iso ngilang, iso balik ini lah. Kan anak tuh bang, ilmu hilang tapi menghilangkan diri tapi gak kembali. Rogo sukmo tapi sukmane gak balik. Keluyuran di warungnya rondo. Yang ketiga, ada caranya ya, mandi di laut dengan niat ini. Jadi pertama istighfar, minta ampun sama Allah, jemur di laut. Apa sih ini? Merendam diri di laut. Karena niat mengeluarkan susuk tentu dengan bacaan ru'yah. Apa itu? Al-Falaq An-Nas cukup. Karena Al-Falaq An-Nas ini turun ketika Rasulullah SAW terkena sihir dari Labib bin Al-Asam, orang Yahudi. Nah, Falaq Nas itu diulangi, ditempelkan di tempat yang sakit, rendam di laut, kira-kira itu pas posisi matahari masih tenggelam. Pertanyaannya kenapa? Karena di saat itu khodam itu masih kuat. Nah, di saat kuat mereka serang kita serang mereka. Atau pagi sedikit lah, matahari
matahari sudah, bukan matahari sebelum surup ya, matahari sudah surup, nah di situ dia melemah. Nah ketika melemah itu kita serang dia, energi khodamnya itu dengan ditempelkan baca Al-Falaq An-Nas sebanyak mungkin. Itu cara yang pertama. Cara yang ketiga, cara yang berapa? Keempat adalah dengan daun kelor. Nah ini nyun sewu Pak, daun kelornya. Daun kelor itu seperti ini. Ini secara biologi apa ya Mas? Secara ilmu perherbalan juga antibiotik, manfaatnya banyak. Saya nggak jualan ya, jadi saya sampean tanya daun kelornya di mana? Saya nggak jualan. Sudah dibilang saya nggak jualan. Orang yang ngomong bidara bisa mengeluarkan sihir, bidara bisa mengeluarkan kelor, bisa mengeluarkan sihir, itu para penjual kelor, para penjual bidara. Kalau saya enggak jualan bidara dari luar kelor. Nah intinya kelor diapakan? Ada beberapa cara. Satu, batangnya kelor Pak, batang kelor itu butuh kelor ya. Batangnya kelor itu ini gede itu, ditabuk nih di lokasi yang dipasang, cetak. Jadi sambil baca Al-Falaq An-Nas. Pokoknya setiap ritual atau setiap bukan ritual ya ritual nggak apa-apa. Setiap ritual prosesi penyembuhannya harus baca Al-Falaq An-Nas. Cepak di daerah sini. Yang dipasang ya, cepak. Yang itu terus ditiup. Tepak. Satu itu. Yang kedua bisa daunnya ditempelkan. Nanti ditempelkan sini. Yang ketiga, bisa mandi berendam di daun kelor yang air yang sudah dikasih daun kelor selama 3 hari. Yang keempat, daun kelornya dicampurkan dengan makanan favoritnya. Sampai suka kopi, karo kopi nih. Tapi juga enak nih karo kopi, makanan wae. Jangan, Pak. Nah, dijangan. Dia harus pakai sayuran kelor, insya Allah nanti bismillah insya Allah keluar. Baik, itu aja. Nah sekarang saya praktekkan cara mengeluarkan kelor, cara mengeluarkan susuk. Tapi insya Allah ini karena susuknya jenis inten dan mutiara, jadi tidak usah tidak keluar melalui fisiknya. Ada seret ini. Begini, saya terangkan dulu. Orang yang mengeluarkan sesuatu energi sihir, dia sampai bisa mewujudkan maknanya pada dirinya itu punya energi supranatural. Misalkan tenaga dalam. Contoh, orang itu akan bisa narik uang gaib dengan cara pakai khodam. Khodamnya sembunyi misalkan di keris atau di kulit macan, terus ditutupi, maka akan wujud. Nah kalau kita tidak punya tenaga dalam, berarti sampean berharap mana? Kalau kita melalui ruqyah otomatis nanti keluar melalui energi, dan kalau keluar melalui lendir, muntahan dan lain sebagainya. Bisa jadi fisik, bisa jadi tidak. Tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Kalau Allah mengeluarkan, kadang ada yang langsung kelutik begini, ada yang tidak. Kalau ini kan insya Allah tidak ada. Jadi jangan berharap keluar fisik. Saya ulangi, jangan berharap keluar fisik, karena kalau pengen keluar fisik itu orangnya harus punya ilmu sihir lagi, yaitu misalkan punya khodam atau punya tenaga dalam. Nanti bisa mewujudkan. Kalau orang seperti saya ini hanya punya tenaga luar ya, gorengan dan sebagainya, ya tidak bisa fisik. Oke, itu Pak. Terus yang penting kata kuncinya kesembuhan. Kalau jenengan merasa sembuh, kepalanya sudah enak, maka maknanya insya Allah sudah keluar. Jadi nggak usah khawatir. Tinggal sekarang tobat sing sholat wajib 5 waktu, 4 waktu misalkan, ditambah 1 lah, ben 5 ganjil. Sing sholat sunai bolong-bolong, sudah gak balik meneh energi ini. Sebab kalau sudah kerasan khodam itu biasanya ya, kembali lagi. Itu aja. Ya. Di sini aja ya, teman-teman. Kayak kelor.
Kita nanti tak tempelin aja. Sebelumnya saya tanya dulu. Kita ingin tahu, untuk mengetahui ada susuk atau tidaknya tidak perlu terawangan. Saya ulangi, tidak perlu terawang, tidak perlu mediumisasi. Gampang, mediumisasi kelamaan suwen. Caranya adalah cukup mudah untuk mengetahui sihirnya susuknya masih ada atau tidak, yaitu dengan cara mengetahui keluhannya, apakah masih ada keluhan atau tidak. Tadi bapaknya tanya, apakah dosa pasang susuk? Kalau itu ilmu sihir, dosa, Pak. Katanya beliau tadi katanya yang masang itu kalau berupa kalung begini gak dosa, kalau ya dosa, ya enggak bisa. Itu kan kecap nomor 1. Yang ngomong dosa ini kan Rasulullah. Jadi Ijtanibus sab'al mubiqat asyirku wasihr, sihir. Jadi itu bagian sihir. Nah, kecap nomor 1. Ini Pak tak tekoki nyantet boleh enggak Pak? Kata beliau, enggak tahu ya. Ya tetap nyantet orang. Nyantet orang ya dosa. Hadus sahir dorbatan bisai. Orang nyantet itu penggal kepalanya. Ini nanti kita kapan-kapan datangi dukun-dukun yang belum tobat lah. Ya, kita ajak bareng-bareng untuk kembali. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Yang penting bukan dukun pijit atau dukun bayi. Itu bermanfaat. Nah, dukun-dukun santet dan di sini banyak di daerah sini. Desa apa itu? Gitu nih loh. Ini dukun ya kayak gini. Karena begini, kalau kiainya, anak pondoknya jarang di satu tempat, itu dukunnya masih berkembang. Gak mungkin kan? Kalau enggak dukun berkembang ya saingan dukun kan juga ada gitu loh. Udah, kita langsung, sebelum saya proses ini, saya mau absen dulu. Ya, absen dulu. Yang hadir siapa saja? Mana ini? Yang hadir? Mana yang hadir? Jaksel hadir. Lagi tim Lumajang hadir. Asrofi hadir. Dabar Tayur lockdown. Absen dulu. Cidahunyo Paloh mana Kang Fuad? Mana ini maksudnya? Lagi Lamteng hadir. Purbalingga hadir. Cikarang Jawa Barat hadir. Siapa lagi? Sudah habis? Mana yang absen? Tak doain semua bebas corona. Anak turunnya soleh solehah. Anwar Tangerang hadir. Blora. Oh ya, ini kemarin Blora yang keluarkan susuk yang ada ininya. Kok Blora Pati. Jogja Sleman hadir. Sukaharja hadir. KBB Dulfikar hadir. Batang hadir. KBRA Madura hadir. Madura mana ini? KBRA. Mana nih? Semua yang komen-komen, semoga Allah Ta'ala beri kesehatan. Semakin kula yaumin wa antum ilallahi aqrab wa ala tu'adil atwam. Semakin hari kalian semakin dekat sama Allah, semakin taat sama Allah. Sudah akhir zaman nih, pasukan Dajjal sudah mulai turun. Mari bertobat kepada Allah Ta'ala. Palembang hadir. Jakarta Timur hadir. Pacitan Gus ya hadir. Ponorogo. Tim apa Ponorogo itu? Tim lupa saya. Madura, Bangkalan hadir. Tim Saykhona. Sopyan. Wah, iki Giras. Sopyan. Ini juga mantan pengkolektor keris ini. Kendal. Balaraja. Kudus, Purbalingga hadir. Waduh, jos. Mudah-mudahan sehat semua. Kita akan praktek. Sebentar Pak, sampean cek kroso. Masih kroso sirahe ngelu ora? Soyo panas. Soyo panas. Ngerti? Nah, jenengan ngomong ini rasanya kembali top. Dia berada di sini. Dia ini kalau lihat saya katanya langsung panas. Jadi atau kemarin mau ke sini nggak jadi terus. Nggak jadinya kenapa, Pak? Nggak tahu, males lah. Nah, jadi dia malas saras-sarasan. Saya akan jawab pertanyaan, kenapa bisa demikian? Begini. Karena kenapa
dia males karena energi yang ada di kepalanya, energi sihir ini nanti akan membisikkan ngeridu. Jadi sihir itu berdampak fisik juga berdampak psikis. Ngeridu supaya males atau bertemu saya atau kadang benci. Tapi kalau ini tidak benci lah, nak benci ya engkau gak tasangoni. Ya kedua, kenapa pertanyaannya? Kenapa semakin sakit kepalanya? Padahal sudah kemarin malam sudah datang ke sini sama teman-temannya, teman-teman dukunnya, kok teman-teman dukun, teman-teman nyamperin dari apa jenenge Embong. Jadi ceritanya piye Pak mau pas ke sini? Ora sengaja aku kolor sing salikun keng griya pas ayo rupiah aku langsung deh. Jadi dia nggak sengaja, memang tapi nggak sengaja, tapi insya Allah ini adalah bagian di keresahannya Allah Ta'ala. Sudah dikehendaki Allah di Lauh Mahfuz sudah ditetapkan. Pak Supri, moro nggone Gusama jam sekian sudah. Jadi nggak usah khawatir ini diizin Gusti Allah. Mudah-mudahan nanti. Terus kenapa masih sakit? Karena masih ada energi yang belum keluar total susunya. Ini prosesnya agak lama, sekitar 3 hingga 5 hari. Tapi biasanya 1 kali ruqyah sudah ada yang bisa. Tergantung apa ya, orangnya juga, tergantung tukang ruqyah dan tergantung izin Allah. Yang kalau menurut saya yang tepat adalah tergantung izin Allah. Kalau Allah belum mengizini 1 hari, maka bisa jadi 3 hari. Biasanya 1 hingga 3 hari. Nah, karena ini gaib, jadi kita harus terus tawakal kepada Allah dan kita tidak bisa memastikan. Iya Pak, sudah siap? Kita menggunakan ini hanya disaplui mawon nggih. Ini. Caranya hamdalah sholawat ketika mukul di daerah yang kena susuk itu baca Al-Falaq An-Nas, atau yang sudah para praktisi yang sudah bisa baca ayat Ibtalus Sihr, baca ayat Ibtalus Sihr atau ayat-ayat Al-Udah atau berbentengan, ditampilkan di tempat itu, niat mengeluarkan, terus bapaknya ini istighfar. Jadi bapaknya karena itu ilmu-ilmu yang tidak baik ya, ilmu-ilmu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajaran agama itu bagaimana supaya orang tampan itu begini. Kalau ajaran saya pengen tampan itu gampang. Itu ajaran saya, bukan ajaran agama. Kalau ajaran saya, kalau kalian pengen tampan gampang. Kamu harus jejer orang yang hitam, uwireng. Kowe nek pengen ketok ganteng, jejere bocah uwireng. Nah, mengko ketok ganteng dhewe gitu. Utawa baturan kewan terus. Kalau agama pengen ganteng bercerah ya, wudu lah, wudu. Nanti umat Rasulullah itu jutaan di akhirat. Umat Rasulullah jutaan. Nah, Rasulullah itu ngeri umatnya, dia melihat umatnya bagaimana. Dangi hurun mu'ajjalin cahaya wudu. Jadi pancaran cahaya wudu ini umatku mesti. Jadi akhirat itu kelihatan ini umat Rasulullah, ini umat. Makanya kalau kalian mau wudu, rambutnya itu harus ditelesin ini. Begini. Jangan rambut tok. Nanti mendrip kayak konang. Di akhirat Nabi ngenali kalian gimana? Coba ngenal umatku ini. Kok mendrip kayak umatku apa umatnya apa Syekh Puji gitu. Misalkan. Oke. Wudu lah, suka wudu. Walaupun sah tapi walaupun begini sah tapi sebaiknya janganlah ditelesi semua. Enggak ke sini deh. Jenengan nanti istighfar, jenengan terokaken kula gitu. Pokoknya jenengan terus semangat mendingku terus kayak wingi lah. Sakniki sing dirasakne lho, kepala sama panas ya. Ini kan belum selesai. Aku cara sudah tak tunjukkan kepada kita. Oke. Sampai istighfar dengan Allah Ta'ala, lalu tolong manusia Allah, betul Allah. Dengan merem, imbruk, rasanya ditarik, merem, dengan istighfar kali kula nggih, sareng-sareng. Dengan carane kula. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kula nyuwun pangapura mbok bilih kula nate nglampahi ilmu-ilmu ingkang panjenengan larang. Ya Allah, kula nyuwun ngapura bilih kula nate nglampahi perilaku sihir ingkang panjenengan larang dengan tampi taubat teng punika enten energi sihir-sihir ingkang kula nyuwun energi punika panjenengan dalaken. Ya Allah, amin. Panjenengan sehataken dalem punika, amin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in turja'un. Buka mulut. Semangat, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihran wa ma shatum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bisa daunnya, bisa batangnya. Ini saya akan contohkan pakai daun. Sihir-sihir yang susuk-susuk energi yang masih membuat panas keluar, sebet. Tak hitungnya ping 10 gak metu. Tak wacane ayat Allah Ta'ala gobong apa kabeh, metu kabeh. 1. Tak durunge ping 10 ya. 2. 3. Metu kabeh. Dengan kudu niat dorong energi ini metu, Pak. Muntah terus. Metu ra. 3. 4. 5. Sampeyan kudu duwe unek-unek, ayo tak tokne kabeh energi elek-elek iki kabeh. Ayo metu. Kabeh energi-energine elek metu. Susuk-susuk teko setan metu. Ayo kabeh metu kabeh. Kowe wong iki wis tobat karo Gusti Allah, wis ora pengin kowe di jero metu kabeh. Kowe garahi wong iki gak gelem mara nang nggon aku ya, bisiki. Ayo kabeh. 4. 5. 6. 7. 8. Mau tak bong gak metu. Ayo metu. Metu kanthi izin Allah. Ya, sakral niku. Kepretan setan-setan belek ngene. Cuman pak ngono. Yo tak apa ka? Pak ngono metu ya, metu. Ayo, metu kabeh. Kalau sirah-sirah metu kabeh. Wong iki malah kepanasan. Kowe iki gak gelem metu kowe. Gak gelem metu. Gak tempeli daun kolor. Daun kolor. Daun kelor. Ayo metu. Oh, njaluk kobong awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama 10 ya. 8,5. 9. 9,5. Ayo metu. 9,5. Ayo kabeh metu. 9,5. Sing ndek kene iki lho jek ana. Ayo metu. Energine metu kabeh iki kene metu. 9,5. Lan sapu. Loh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dibaca doa pembatal sihir ya. Salah satunya begini ya. Falamma alqau qala Musa majitu bihi sihir innallaha saytulu innallaha sayt. Diulang-ulang sampai hatimu nyambung ke Allah. Nah, akan membuat biidznillah akan membuat kesembuhan karena janji Allah wa nazilul Qur'ani ma huwa syifa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يضيع عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وإذا أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين بسم الله الله أكبر وألقي السحرة ساجدين أيوة أنا sini betul وألقي السحرة ساجدين Pak ini kata terus anak sini betul terus sampai pulang ben gak panas mana wa ulqiya saharatu sajin yang paling mudah baca al-falaq an-nas. Jadi ketika lafaz wa min syarri nafasati diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri naffasati fil 'uqad. Nah, dengan dorong energinya ben metu. Dorong sak kuat-kuate. Ditobat ngapain Allah ben metu kabeh. Nek metu plong wis ben maras. Kalau biasanya begini, kalau dia nanti tidak keluar, maka khawatirnya akan insomnia, vertigo, penyakit-penyakit fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, dorong lagi, ada masih sini, metu. Iki loh, metu. Ayo. Iki susu metu. Nih, metu. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون. Kowe sesuk tak kandhani ya, energi sihir sing kene tak kandhani kowe. Kowe nek jek sihir iki dua blak ya to. Kowe nek jek dua blak. Kowe sesuk rene neh ketemu aku neh tak bong meneh. Ya. Sudah blak ya. Nurut. Karo ganteng. Enggak nurut iki to ya. Nurut, ngene gak metu meneh, kok garai panas meneh. Kowe metu ya melalui tarikanku. Nek gak metu tarikanku, energi sihir. Nek gak metu kalau tarikanku, kowe aja meneh engko. Metu meneh. Kowe kok bakal tak bong meneh lho ya. Wis metu. Metu bismillah. Wujud hadir metu teko sirahe wae. Bismillahirrahmanirrahim. Fatallahu sanfataratun fi Allah mukhrijum ma kuntum taktumun wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Susuke dadi sakmene lho. Nah, bukan Pak. Apa? Sik. Tetep merem neh, sifat nang ati ya. Anggap meneh. Si ono saiki malah panas iki. Nah, di sini. Dia sembunyi di sini. Ayo.
Ayo, tuh susuk ini tembus ini karena sudah lama. Wa idqataluna samadaratu fiha wa idqataluna samadaratu fiha wa idqataluna samadaratu fiha wa idqataluna samadaratu fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, metu to? Konangan ae metu kabeh. Ini metu. Metu kowe. Ayo. Samblek ini kamu tuh. Apa Pak, kamu tuh. Enggak panas. Nah, semua hilang. Nah, sakit di batuk, Pak. Nah, batuk kita kumpulnya di batuk, sampean borong nek batuk kepen metu. Lihat lambe ya. Alhamdulillah masyaallah. Siji, loro, telu, dorong. Terus, dorong. Wah, kuat. Tuh. Pada mangkok-mangkok masalah itu bisa nomor 1. Terus coba kamu lihat enggak? Loh, ada apanya? Tak lihat. Podo. Aku diraruh. Jana sini. Kita tarik keluar sampai niat ngetokne ya tak dorong sampai yo bantu dorong siji. Subhanallah. Nah, baik. Yang terakhir kita bacakan pokoknya setiap sesuatu yang sakit dia, saya ulangi, setiap apapun penyakit orang baik psikis, medis maupun gangguan gaib, maka saya ijazahkan panjenengan dan saya punya ijazahnya dari Kiai Marwazi, dari yang nyambung ke Syekh Yasin Al-Fadani. Saya ijazahkan kalian dengan surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24 dibacakan kepada orang yang sakit, termasuk ini kan sakit kepala karena susuk, dibacakan pada orang yang sakit, dan saya ijazahkan panjenengan dengan lafaz ajastukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah war-rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nuntas nih kabeh siji loro telung itu cuk. Buka matanya, ucapan alhamdulillah. Jadi panjenengan nanti bisa ngamalkan Al-Hasr 21 ayat 24 pada semua penyakit lah. Tidak hanya susuk ini tadi kan tambahan saja untuk ya secara total niat sunnah ittiba kepada Nabi, dan insyaallah saya sendiri juga punya sanadnya dari Syekh Yasin Al-Fadani Al-Hasr ayat 21. Sehingga energi dari terapi kita ini nyambung robitoh
sampai kepada Rasulullah SAW. Minum dulu Pak, bismillah, bismillah. Minum dulu. Pak Supri. Pak Supri itu rumahnya itu. Nah itu. Iya Pak Supri. Itu gudang apa Pak Supri? Dan kalau nggih kandang pitik den. Saiki apa ya? Kandang pitik kampung niku. Wah. Kalau wong sugih sampean. alhamdulillah. Mending aja sugih utang kan. Baik. Gini. Kita lihat Pak Supri, sosok Pak Supri. Dia akan diruqyah kan ini, matanya merah. Nah, jadi begini, orang kalau diruqyah matanya merah, itu bertanda dia suka sakit kepala atau panas, sakit pokoknya, sakit atau. Nah, kalau panjenengan tanya, kalau diruqyah matanya merah gimana Gus sampai keluar darah? Itu maknanya dia punya ain. Jadi dia punya energi supranatural, bukan spiritual. Spiritual kok pakai kodam. Spiritual nggak pakai kodam, Bro. Ini banyak yang di YouTube untuk mengais subscriber itu kadang-kadang macam-macam aja orang itu kadang apa itu. Ya nggak usah ngerasani orang, pokoknya saya nggak nyebut nama ya. Jadi yang penting ini himbauan saja. Apa itu? Menggunakan kalau merah begini, makanya dia punya batin orang sekali batin langsung sakit orangnya, celaka. Itu ilmu batil bukan ilmu hak. Nyelakain orang kok ilmu hak. Nah itu aja. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat. Terus kemudian sekarang keluhannya gimana Pak? Plong ya. Nah, jadi harus gini. Ya, harus ada niat mengeluarkan. Terus mulai Pak Ton ngambil jus. Nah. Tadi ini keluar apa coba? Daun kelor. Tadi enggak keluar mutiara enggak. Insya Allah kalau mutiara enggak. Kemudian saya sampaikan ya kalau mutiara beda dengan jarum emas. Kalau jarum emas nanti biasanya ada yang keluar langsung. Ada yang enggak keluar, ada tapi sudah akhirnya hilang. Insya Allah itu energi supranatural atau energi hodam-hodam dari orang yang masang susu itu hilang bismillah. Seperti itu Pak. Terus mungkin ya kan beliau masih matanya merah. Ini nanti masih belum cukup dengan nanti ada beberapa tahapan dan jadi kami pengen kira-kira dari empat ini sampai pengen sing di pengen yang mana kelore dimakan ditempel ke utawa batangnya sampai ngelak batang kepruk nih gini pak prak ini atau yang milih pakai adus pakai daun kelor atau digawe sayuran Ya sayuran ya. Jadi dia milih yang paling enak. Orangnya kan paling menyukai hal yang enak-enak. Ya wis lah. Jadi kita ya pokoknya terapinya pakai yang enak-enak aja lah. Jenengan nggak usah ada pantangan ya. Pokoknya nyaun kelor ini 3 hari Pak. Sampai kelingi ya Al-Falaq An-Nas 11 kali. Jadi ketika masak kelor sudah mendidih gitu. Mendidih pokoknya dalu kelor ya. Sebelumnya dicuci dulu kelornya, dicuci terus dibacakan digodok bisa 2 kemungkinan sebelum digodok atau setelah digodok. Saya sarankan setelah dimasak aja. Jadi lauk sayurnya pun matang terus kemudian setelah matang dibacakan Al-Falaq An-Nas 11 kali. Nah itu aja. Kali-kalian yang 11. Nggih. Al-Falaq ping Nas, Al-Falaq ping Nas. Al-Falaq ping 11, An-Nas ya ping 11. Terus didahar bismillahirrahmanirrahim sampai ulang-ulangi sampai 3 hari. Sampai sirahe mboten ngelu. Nah, mungkin insyaallah sing sampean takuti nek nazak engko piye dhewe dadi kembang bayang. Ngeten lho, sirahe engko koyo wong pecah sirahe. Jadi para pengguna susu saya sarankan mau percaya tidak mau monggo. Mau percaya atau tidak percaya nggih monggo. Terserah itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi saya sarankan ini dari saya, jangan pasang susu. Nanti ya itu tadi dikhawatirkan karena itu ternyata bukan mitos. Kata orang masang susu, enggak, kamu tetap aman. Itu kecap nomor 1. Yang masang tetap begitu. Yang bilang masang susu, karena kalau enggak masang susu ya dia enggak punya pekerjaan kan begitu.
Tapi faktanya di masyarakat jadi kembang bayang. Apa itu kembang bayang? Dia diranjang terus sampai tua. Kasihan. Vertigo, insomnia dan sebagainya. Ini penyakit medis jadi. Itu aja para suker saudaraku dimanapun berada, khususnya praktisi JRA yang sedang dikarantina di pagernya corona ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat ilmu yang telah kita share, mudah-mudahan menjadi bekal panjenengan. Bekal kemana? Bekal ke akhirat. Bekal kemana? Bekal mendekatkan kepada Allah. Bekal kemana? Bekal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diklik tanda silang atas.